Halo teman-teman, selamat datang di Tekora Indonesia bersama saya Ismail Jakaria. Nah, buat yang berencana beli tablet dalam waktu dekat, saya sarankan nih untuk tahan sebentar saja. Atau tahan dulu sebentar aja ya. Kenapa gitu? Karena siapa tahu kamu bakalan melirik tablet yang satu ini. Jadi Xiaomi itu baru aja merilis lini tablet terbaru mereka, yakni Xiaomi Pad 7 series. Ada dua varian tablet di lini ini, yakni Pad 7 dan Pad 7 Pro. Kira-kira kenapa menarik? Yuk kita bahas di video kali ini. Jadi Pad 7 dan Pad 7 Pro itu dirilis dengan tagline Focus Your Flow. Nah, menurut Product Marketing Manager International Communication Xiaomi, Terence Xiao, tagline tersebut mewakili filosofi kuncinya Xiaomi soal bagaimana seharusnya tablet buat penggunanya. At Xiaomi, we believe that they are the perfect devices for helping people focus on what they love. Jadi bagi Xiaomi, tablet adalah perangkat terbaik untuk membantu orang fokus pada apa yang mereka sukai. Dalam banget ya filosofinya. Dari presentasinya pada acara Xiaomi Launch Maret 2025, itu Terence bilang kalau Pad 7 series itu pakai aluminium alloy unibody design. Kalau udah nyebut alloy itu kebayang ya, bakalan ringan banget. Jadi nggak cuman ramping, tapi tahan lama dan itu katanya nggak bakalan ninggalin bekas sidik jari. Kan biasanya tuh kalau habis pegang belakang tablet atau mungkin smartphone tuh kadang suka ada sisa ini ya, sidik jari gitu. Nah, jadi itu bakalan bikin penggunanya gampang buat bawa tablet ini kemana-mana karena sangat ringan dan juga tipis. Menarik kan? Baru satu alasan aja udah ternyata menarik. Next, kita bahas soal layar. Jadi menurut Terence, Xiaomi itu ngasih flagship experience pada layar Pad 7 series. Pertama, karena pakai layar 11,2 inch. Bagi saya pribadi, setuju ya bahwa 11 inch itu adalah ukuran paling pas lah ya dari sebuah tablet. Nggak terlalu kecil, nggak juga terlalu besar ya. Kalau 12 inch kayak Pad 6 Pro S ya, atau mungkin Redmi Pad Pro yang kemarin sempat saya pakai, itu cukup gede ya rasanya. Memang lebar banget, gede banget, tapi itu berasa kayak kita pakai laptop ya. Dan kalau misalnya kita bawa tas lembangan itu agak susah kerasa. Perlu bawa kayak ransel lah untuk bisa ngepasin, untuk nyaman dibawa kemana-mana. Tapi kalau ukuran 11 inch itu kayaknya di tas lembangan itu bisa pas banget. Nah, kita lanjut. Jadi Pad 7 series juga dikasih aspek rasio 3:2. Nah, ini menarik karena menurut Terence, aspek rasio tersebut bakalan ngasih vertical view yang lebih banyak ya, terutama saat split screen, ngelihat data, juga buat pengalaman digital melihat berbagai format konten gitu ya. Terus yang jadi highlight juga dari soal layar dari Pad 7 series ini adalah resolusi 3,2K-nya yang pasti akan bikin apa ya, gambar atau visual tuh akan sangat tajam. Lalu ini juga ya sama dengan smartphone-nya, ini udah dapat refresh rate 144 Hz. Kemudian spesifikasi layar tadi itu udah dilengkapi dengan fitur-fitur yang bakalan bikin nyaman dari sisi suara maupun juga dari sisi mata ya. Karena pertama untuk suara itu udah dilengkapi dengan quad speaker dan support Dolby Atmos. Kemudian soal mata itu udah mendukung adaptive colors dan DC dimming atau teknologi buat mengurangi kedipan layar. Satu lagi, tablet ini juga sudah mengantongi sertifikat UV Rainland. Menarik kan? Makin menarik ternyata.
Nah, apalagi yang bikin menarik prosesornya ternyata. Jadi Pad 7 Pro itu akan menggunakan Snapdragon 8S Gen 3, sementara untuk Pad 7 akan menggunakan Snapdragon 7 Plus Gen 3. Menarik, menarik, menarik. Nah, ini bagian yang sebenarnya menurutku apa ya, fitur yang ya nggak terlalu banyak dipakai, tetapi tetap dipakai. Apalagi kalau bukan kamera. Nah, bicara soal kamera, itu Pad 7 punya kamera utama 13 megapiksel dan ini udah bisa merekam video hingga 60 frame per second. Mantap juga ya. Sementara untuk kamera depannya ini punya 8 megapiksel dengan resolusi video hingga 30 frame per second. Oke, mantap. Nah, kalau P7 Pro ini jauh lebih bagus lagi. Dia punya rear kamera atau kamera utama 50 megapiksel dan support video 4K ya hingga 30 frame per second. Mantap banget. Lalu untuk front kameranya atau kamera depannya ini 32 megapiksel dengan support video hingga 1080p 30 frame per second. Jadi bakalan cocok banget untuk kebutuhan Zoom meeting ya. Kayak misalnya apa ya, Google Meet atau mungkin Zoom dan lain sebagainya. Nah, soal varian warna ini mungkin ada yang nyari ini bakalan ada warna apa aja. Oke, jadi Pad 7 series itu bakalan dirilis dengan 3 varian warna. Grey, kayaknya bakalan ambil ini ya kalau aku jadi beli. Lalu ada blue dan terakhir ada green. Oke, itu dia. Tapi nggak cukup, nggak selesai sampai di situ ya. Ini ada satu hal lagi yang menurut saya akan menarik juga buat teman-teman. Nah, kalau bicara tablet, itu pasti nggak bakalan lengkap namanya kalau nggak bahas soal aksesoris. Dan Xiaomi ternyata tahu banget bahwa tablet itu emang perlu ya, perlu ada aksesoris. Nah, kalau menurut Terence, itu aksesoris memang penting banget ya buat ekosistem tablet. Makanya Xiaomi itu membawa aksesoris terbaik katanya untuk Pad 7 series, yakni New Focus Pen dan New Pro Focus Keyboard. Oke, Focus Pen tentu penting ya, nggak lagi cuman buat mereka yang suka gambar, tapi pengguna lain dengan kebutuhan menulis misalnya, bahkan hingga editing ya, foto atau video. Nah, menurut Terence, Focus Pen pastinya sudah support apa ya, pressure sensitivity ya. Lalu ada juga shortcut buat memudahkan pengguna, misalnya untuk mengakses lebih cepat ya, kayak fungsi menulis maupun juga screenshot. Jadi tekan tombol yang ada di pensilnya itu kita udah bisa switch langsung ya di apa namanya, di menu-menunya atau mungkin di pensil-pensilnya, sama kita bisa screenshot atau tangkap layar cuman dari tombol yang disediakan. Nah, bedanya juga ini untuk tabletnya atau di Pad 7 series ini soal charging ya, itu udah nggak pakai kabel lagi karena ini udah ada magnetiknya. Jadi tinggal tempel aja di atas tabletnya, udah nanti akan ngecas, sekaligus juga jadi tempat buat nyimpen tablet pensilnya kayak gitu ya. Menarik. Nah, sementara untuk New Pro Focus Keyboard, kata Terence ya, ini menjadi floating keyboard desain pertama mereka. Nah, kalau sekilas yang lihat nih, menurutku ini ngingetin pada Magic Keyboard-nya iPad ya, punyanya Apple. Nah, untuk memaksimalkan fungsinya, ini Pro Focus Keyboard ini udah punya backlight tentunya ya, jadi enak kalau ngetik misalnya gelap-gelap. Terus punya 0 hingga 124 derajat wide angle support. Jadi ini kita bisa tekuk-tekuk kayak gitu ya. Jadi enak. Dan punya 1,3 mm key travel distance. Jadi pas ngetik tuh lebih enak aja gitu ya. Nggak salah ketik misalnya. Nah, serta satu lagi nih yang hampir lupa adalah ini punya trackpad yang bakalan bikin pengalaman seperti menggunakan trackpad pada laptop. Jadi
laptop feel kayak gitu ya. Oke, makin menarik, makin menarik. Soal software, Pad 7 series itu akan dijual dengan HyperOS 2. Kita tahu HyperOS 2 ini udah di rilis ya untuk berbagai device-nya Xiaomi, baik itu tablet maupun juga ponsel pintar ya. Nah, nanti di software ini juga akan ada Hyper AI yang membawa beberapa fitur menarik. Mulai dari integrasi dengan Gemini AI dari Google. Terus akan ada AI Writing, ada AI Calculator, dan yang menarik juga nih ada AI Conference Tools seperti AI Interpreter, AI Noise Reduction, dan AI Subtitles. Mantap kan? Mantap, mantap. Nah, gimana soal harga? Oke, soal harga untuk Indonesia memang belum diumumkan secara resmi. Tetapi menurut Tirens, untuk Pad 7 itu akan dijual mulai 399 euro untuk varian 818 GB. Sementara untuk varian Pro itu dijual mulai 499 euro untuk varian 8256. Nah, aku coba ngecek ke mi.com-nya Malaysia. Itu di sana udah dijual, ternyata udah dirilis soal harga juga. Nah, varian Pad 7 8128 itu dijualnya di situ itu mulai 1,199 ringgit Malaysia. Kalau aku konversi ke rupiah itu sekitar 4,5 juta. Sementara Pad 7 Pro itu mulai dijual 2,399 ringgit Malaysia atau sekitar 8,9 juta atau mungkin sekitar 9 juta. Jadi bisalah menentukan mau pilih yang mana nih sesuai dengan budget teman-teman. Biasanya nanti akan ada promo nih. Penjualan awal tuh bakal dapat aksesoris dan sebagainya. Menarik, menarik. Cuman terlepas dari itu ya, dari tadi berbagai fitur menarik, spesifikasi yang wow banget. Ada satu hal yang aku pengen banget selalu ada di tablet-tabletnya Xiaomi ya, terutama yang flagship atau katakanlah mid range ke flagship adalah PC levelnya itu mungkin perlu ada kayak katakanlah WPS PC level atau mungkin apapun bentuknya. Itu menurutku penting banget untuk semakin memaksimalkan fungsi tablet. Aku belum ngecek ya apakah WPS PC level itu ada di tabletnya Xiaomi atau enggak. Aku belum temu ya. Nanti aku kalau ada aku akan tambahkan lah ya di deskripsi. Terus apalagi ya soal aplikasi menggambar. Sebenarnya kan ada tuh aplikasi menggambar di Xiaomi, tapi menurutku kalau dibandingkan dengan produsen sebelah, katakanlah oke kita sebut saja Huawei, itu jauh lebih lengkap ya. Huawei itu pertama punya WPS PC level yang benar-benar menarik. Lalu kedua, mereka juga punya aplikasi untuk menggambar yakni GoPaint yang menurutku itu udah kayak bagus banget. Menurut beberapa teman yang suka gambar dan pakai aplikasi itu tuh benar-benar bagus banget. Benar-benar menunjang kerja mereka sebagai seorang orang yang hobi gambar gitu ya, yang memang bekerja dari menggambar kayak gitu. Jadi mungkin itu dua hal yang perlu dicatat. Jadi bisalah dilengkapin di mungkin di pembaruan update berikutnya atau di software update berikutnya, siapa tahu ya. Kita tungguin aja. So itu dia teman-teman ya. Videonya cukup panjang tapi menarik banget karena ini tablet yang layak ditunggu lah ya untuk segera hadir di Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Like kalau kamu suka video ini, dislike kalau kamu nggak suka. Bye now.